Oke, eh ya, selamat sore teman-teman semua. Eh, apakah saya bisa terdengar dengan jelas? Benar, Mas. Selamat sore. Sore. Ya, saya sedang outdoor ini, mobile ya. Jadi maaf tidak bisa ini namanya hadir di di perkuliahan ya secara offline, dan juga karena ada kesalahan eh, manajemen penjadwalan yang semestinya kuliah tamu jadi tidak kuliah tamu gitu ya. Saya kira eh, ini bukan masalah yang terlalu besar. Saya kira saya tetap bisa membuat perkuliahan ini ada faedahnya ya buat buat kita semua ya. Baik, eh, sebagai dosen keamanan internasional ya, dan pengisi kuliah-kuliah keamanan internasional dalam apa ini namanya mata kuliah globalisasi. Saya merasa harus membahas sesuatu yang betul-betul berada dalam cakupan dari kajian strategi ya, atau strategic studies, yaitu masa depan dari perang, gitu ya, masa depan dari perang, atau lebih tepatnya masa depan dari cara masyarakat eh, berperang atau warfare, ya, the future of warfare. Um, jadi future of warfare saya kira adalah bagian yang penting dari globalisasi, ya, pembahasan globalisasi, karena pada akhirnya untuk eh, sektor keamanan internasional kita harus berpikir konflik di masa depan itu wujudnya seperti apa dan bagaimana globalisasi berpengaruh pada cara orang berkonflik, gitu ya, konflik militer, ya, cara berperang, metode perang, ya, bagaimana globalisasi mengakibatkan perubahan pada metode perang. Tentu ini adalah suatu pembahasan yang eh, mulai tinggi volume literaturnya, ya. Eh, kita hidup di era percampuran antara kemajuan teknologi digital, persaingan geopolitik, dan upaya negara untuk menjadi unggul di berbagai bidang, termasuk di bidang pertahanan. Dan ketiga hal itu berkelindan di dalam pengaruhnya terhadap perang. Tentu hal itu juga merupakan fitur globalisasi, ya, kemajuan teknologi, konektivitas, itu adalah fitur-fitur dari globalisasi, dan itu berpengaruh pada cara orang berperang. Kita akan membahas ini agak lebih detail di pertemuan-pertemuan dengan saya selanjutnya untuk cyber warfare dan counter terrorism, ya. Oke, saya kira untuk membahas globalization dan warfare kita harus terlebih dahulu melihat apa itu perang, begitu ya. Eh, Sederhana saja saya mendefinisikan dengan bahasa saya sendiri perang sebagai mobilisasi, ya. Perang sebagai mobilisasi kekuatan militer. Jadi ada kebijakan yang secara sadar diproduksi oleh negara untuk melakukan mobilisasi kekuatan militer. Nah, eh, di sini saya beri catatan konvensional atau non konvensional, ya. Jadi kalau kita melihat misalnya pemerintah Rusia
memobilisasi kendaraan-kendaraan tempurnya untuk mempenetrasi perbatasan dengan Ukraina di tanggal 22 Februari 2022, maka itu adalah ekspresi konvensionalnya. Ya. Tapi ada juga ekspresi-ekspresi non-konvensional dari mobilisasi. Ya. Semisal di sini menggunakan kekuatan cyber, gitu ya, atau digital, atau bisa juga non-state, ya, non-state actors. Ya. Ini sudah dilakukan Rusia jauh sebelum mobilisasi konvensional. Dan tujuannya adalah melakukan agresi, ya. Agresi ini bisa agresi yang terbuka yang kita bisa lihat, bisa juga agresi yang tertutup, ya, covert operation, sebagai bagian dari rangkaian tindakan terencana atau campaign terhadap aktor tertentu dengan intensi merubah struktur perilaku aktor tersebut sehingga bersesuaian dengan kepentingan aktor pelaku agresi. Nah, ini merubah struktur perilaku aktor ini kita kenal juga dengan apa yang dinamakan dengan tujuan politik, ya teman-teman ya. Tujuan politik, ya. Teman-teman tentu sudah sering mendengar adagium dari rumusan, ya, dari Clausewitz, ya, Karl von Clausewitz, bahwa war is the continuation of politics by other means. Nah, apa yang disebut dengan continuation of politics ini? Tujuan politik inilah yang diemban oleh pelaku-pelaku agresi militer untuk merubah struktur perilaku aktor sehingga bersesuaian dengan kepentingan aktor. Ini bisa dilakukan dengan koersi dan bisa juga coercion, ya. Bisa juga dengan deterrence. Nah, kemudian di dalam literatur perang juga kita mengenal apa yang disebut dengan warfare. Warfare itu adalah cara berperang atau perilaku perang, way of war, itu namanya warfare. Serangkaian perilaku, ya, terhadap perang yang terkondisikan secara kultural, ya. Warfare atau way of war itu adalah serangkaian perilaku yang dibenarkan dalam berperang, ya, serangkaian perilaku yang dibenarkan dalam berperang dan dirasionalkan. Ya. Jadi setiap budaya, gitu ya, di dalam kajian strategi itu ada satu cabang pembahasan yang namanya strategic culture. Ya, ada satu cabang pembahasan namanya strategic culture. Kalau teman-teman sudah kenal dengan dosen-dosen HI, ada satu rekan pengajar kita yang namanya Muhammad Arif, dia itu pakar budaya strategis, strategic culture, yaitu adalah budaya dari suatu bangsa dalam menggunakan kekuatan militer. Jadi di dalam budaya itulah ada yang namanya warfare atau way of war. Apa contohnya? Misalnya negara-negara Barat, ya, Eropa, Amerika Serikat, ya, Eropa Barat, Amerika Serikat itu sangat lekat dengan budaya kejutan dalam mengerahkan kekuatan militer. Kejutan, ya, melakukan serangan dengan maksud taktis, ya, dengan capaian taktis membuat musuh terkejut dan tidak berdaya, untuk kebingungan dalam melakukan countermeasure atau pertahanan. Itu yang dilakukan Jerman di Perang Dunia II, ya, dengan metode Blitzkrieg, ya, atau perang kilat. Dan itu juga yang dilakukan Amerika Serikat di Irak, ya, dengan taktik shock and awe, gitu ya, menciptakan kejutan. Ya, dan mengapa kok pilihannya seperti itu sulit dijelaskan karena itu sudah menjadi budaya. Sepertinya itu adalah khas dari budaya Barat yang memang mencetuskan revolusi industri dan memiliki keunggulan dalam
pertahanan dalam hal alutsistanya. Jadi unggulnya budaya Barat itu ya dalam hal pertahanan itu karena mereka memang unggul dalam teknologi pertahanan, bukan eh, apa kelihayan dari prajuritnya dalam bertempur, tapi keunggulan dari teknologinya sehingga mereka bisa menerapkan shock and awe itu ya atau blitzkrieg dan sebagainya. Itu sebagai salah satu contoh dari warfare. Sebaliknya negara-negara Asia Timur ya Vietnam, Indonesia, Cina itu termasuk Jepang juga saya kira ya pada batas-batas tertentu itu sangat apa namanya sangat akrab dengan budaya perang gerilya. Ya. Cina itu bisa unggul ya sekarang ini karena dia bisa merdeka di tahun 49 membentuk Cina komunis itu lewat gerilya. Ya. Indonesia juga bisa merdeka lewat perang gerilya. Yaitu Indonesia itu punya sosok bernama Jenderal Nasution ya teman-teman ya. Dan dia menulis buku yang berjudul Prinsip-Prinsip Gerilya. Ya. Dan buku itu menjadi sumber bacaan untuk seluruh tentara di seluruh dunia. Jika Anda berkesempatan nanti mengunjungi perpustakaan dari Cranfield University, itu adalah Universitas Pertahanan Inggris, itu namanya Cranfield University, posisinya dekat dengan kota Oxford. Itu Anda akan menemukan di perpustakaannya dasar-dasar gerilya, itu karangan Pak Nasution. Nah, jadi Asia Timur itu sangat lekat dengan perang gerilya. Itu sebagai contoh. Nah, jadi itu. Nah, kemudian di sini juga ada catatan mengenai war survive only because it serves a purpose. Jadi kita di dalam literatur perang itu juga menerka-nerka mengapa perang itu masih terjadi di muka bumi. Sampai kapan perang itu akan terus terjadi? Apakah akan terus terjadi meskipun dengan adanya kemajuan teknologi? Apakah kemajuan teknologi tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang sekarang ini harus diselesaikan dengan agresi? Apakah manusia secara inheren, itu eh, apa eh, 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 secara inheren menyelesaikan masalahnya itu dengan perang. Apakah perang itu ada di dalam gen manusia gitu. Itu adalah hal-hal yang dibahas. Apa yang menyebabkan perang? Itu ya, literatur tentang what is the cause of war. Itu bergerak dari level yang sangat individualistik dan diunggawai oleh apa namanya ilmuwan-ilmuwan psikologi gitu ya, termasuk siapa namanya Freud ya, sampai dengan apa namanya penjelasan-penjelasan yang sangat sistemik yang lebih diakrabi oleh para pelajar hubungan internasional ya seperti Kenneth Walsh dan lain sebagainya. Jadi dan itu adalah suatu misteri tersendiri. Nah, pada akhirnya perang itu terjadi karena it serves a purpose, gitu. Karena dia melayani pencapaian suatu tujuan. Perang memungkinkan terjadinya eh, menang dan pecundang, pemenang dan pecundang, sehingga kemudian hegemoni baru bisa ditegakkan. Dan suatu tata dunia baru bisa ditegakkan dan itu bisa memproduksi keamanan. Gitu ya. Perang juga bisa menjadi instrumen bagi negara yang memang merasa keamanannya kurang, gitu, dan mempersepsikan musuh aktor tertentu sebagai musuh. Apalagi perang bisa menundukkan mereka yang berontak, yang barbarik, yang liar menurut penilaian dari suatu peradaban. Gitu. Nah itulah sekelumit literatur perang. Tidak akan lengkap literatur perang itu kalau tidak membahas, kalau kita tidak membahas
trinitas perang. Ya, ini trinitas perang ini adalah inti dari teori perang yang ditulis oleh Karl von Clausewitz. Ya, Clausewitz menulis tentang trinitas perang. Clausewitz adalah seorang jenderal bintang 3, ya, kepala staf ya berarti ya, jenderal bintang 3 yang dari berkebangsaan Prusia. Prusia bukan Rusia, Prusia itu Jerman masa lalu ya. Dan dia serve under Napoleon. Ya, jadi dia seorang perwira tinggi angkatan bersenjata Prusia yang melayani Napoleon, seorang Prancis, ya, seorang kaisar Prancis. Dan buku dia itu hadir ketika Napoleon sedang melakukan penaklukannya di Eropa. Dan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh bosnya itu, oleh Napoleon itu sangat barbarik. Gitu. Nah, oleh karena itu dia kemudian menulis bahwa perang itu jangan barbarik. Perang itu adalah kelanjutan dari diplomasi dan politik. Nah, dia menulis bahwa trinitas perang itu ya, terdiri dari rakyat, ya, terdiri dari rakyat, kemudian pemerintah dan udah mulai ya? Rakyat, pemerintah dan militer. Nah, apa itu maksudnya trinitas ya? Ini adalah trinitas ini yang paling penting adalah chance, ya, chance, reason dan passion. Jadi apa chance itu maksudnya? Chance itu maksudnya adalah daya tawar. Kalau kita ini mudahnya menjelaskan itu adalah daya tawar. Sesuatu yang digunakan untuk mengalahkan musuh. Apa kekuatan yang kita memiliki untuk mengalahkan musuh? Negara punya angkatan bersenjata, ya. Tapi angkatan bersenjata ini hanya sebatas rakyatnya saja. Ya, makanya di sini ini agak menutupi mungkin ya. Jadi rakyat itu jadi militer itu hanya sebagus rakyatnya gitu lah kira-kira ya. Ya. Sekuat apa rakyatnya? Karena rakyat inilah yang kemudian mengasup sumber daya manusia ke militer gitu ya. Rakyat juga yang punya teknologi persenjataan. Rakyat yang mengembangkan teknologi persenjataan itu rakyat. Industrinya dari rakyat, industri baja, industri senapan, industri persenjataan, industri sekarang macam-macam lagi, industri digital, semua itulah yang kemudian mengasup ke militer, sehingga daya tawar militer berasal dari rakyat. Ya. Di sini ada conscription itu wamil. Ya. Wamil itu adalah bagaimana rakyat itu mengasup sumber daya manusia ke militer. Nah, kemudian di sini ada reason. Reason itu penalaran. Jadi antara pemerintah dan militer itu relasinya adalah relasi reason. Ya. Mengapa kita harus mengerahkan kekuatan militer? Itu yang menggariskan adalah pemerintah. Ya. Pemerintah itu menggariskan strategi. Strategi adalah bagaimana mencapai tujuan politik ya lewat kekuatan yang ada. Dalam hal ini karena kita belajar strategi gitu ya, kita belajar kekuatan itu kekuatan militer. Jadi dengan kata lain strategi itu adalah bagaimana mencapai tujuan politik dengan kekuatan militer yang ada. Itu yang menuliskan strategi itu adalah pemerintah bersama-sama militer, bersama-sama militer. Nah kemudian pemerintah itu juga punya kendali politik atas militer, punya kendali atas militer. Jadi yang menentukan berapa batalion yang harus dikerahkan, apa yang dibutuhkan, ya itu adalah hasil konsultasi pemerintah dan militer. Nah kemudian rakyat itu dengan pemerintah relasinya itu passion. Passion itu artinya apa? Rakyat itu punya gelora
patriotisme, nasionalisme. Ya. Pemerintah yang memobilisasi gelora patriotisme dan nasionalisme itu dan kemudian menjustifikasi perang. Gitu. Nah, teman-teman, mengapa ini menjadi penting dalam pembahasan future of war? Karena di masa depan, satu, trinitas perang ini, teori yang dibuat tahun 1700-an ini masih relevan. Secanggih apapun perangnya, trinitas perang tetap berlaku. Ya, perang tetap merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan politik, tidak boleh menjadi suatu barbarisme atau sesuatu yang iseng-iseng. Gitu. Kemudian, ya, kalau Anda mau mengevaluasi suatu perang, evaluasilah proporsionalitas dari perang tersebut terhadap tujuan politiknya. Ya, itu catatan saya yang pertama. Evaluasilah perang dalam hal proporsionalitas penggunaan kekerasan untuk tujuan politiknya. Tujuan politiknya apa? Realistis atau tidak? Kekuatan militer yang dikerahkan apa? Proporsional atau tidak? Apakah penggunaan kekuatan militer itu mengorbankan sipil yang tidak bersenjata? Berapa banyak yang dikorbankan? Memangnya mau mencapai tujuan politik apa? Tujuan politik itu worth it atau tidak untuk pengorbanan sipil yang tak bersenjata yang sekian banyak gitu. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi itu. Kemudian yang kedua, ya, apa yang akan diutak-utik gitu, akan diupayakan oleh musuh gitu, oleh kompetitor kita. Itu adalah dua ini, ya, passion dan reason. Passion dan reason itu akan dipengaruhi oleh musuh. Musuh kita, siapapun itu, ya, negara lain kah, aktor lain kah, musuh kita akan berusaha mempengaruhi passion dan reason. Ya, jadi kalau kita musuh akan mempengaruhi passion dalam artian dia akan mempengaruhi passion, kemauan dari negara itu untuk berperang. Dia akan mempengaruhi reason, ya, dalam artian kemauan dari kekuatan angkatan bersenjata untuk berperang, gitu. Itu yang akan dipengaruhi oleh negara lain atau musuh. Musuh akan berusaha membuat negara itu berpikir dua kali untuk mengerahkan kekuatan angkatan bersenjata, mengerahkan rakyatnya untuk berperang. Ini semuanya adalah psikologi rakyat, psikologi masyarakat. Jadi ini soal kemauan berperang, kemauan tempur, kemauan perang. Hal-hal seperti itu yang akan dipengaruhi sebelum dia mempengaruhi angkatan bersenjatanya. Gitu. Jadi sebelum terjadi perang yang sebenarnya, pengerahan kekuatan angkatan bersenjata akan dimaksudkan untuk mempengaruhi ini dulu, political will, gitu. Dan itu akan terjadi di masa damai. Sorry, ada yang ngomong ya? Oke, saya lanjut. Beberapa hal yang menjadi fitur dari perang di masa depan ada 3. Yang pertama adalah fitur kinetik. Fitur kinetik itu adalah penggunaan kekuatan militer untuk memunculkan efek fisik, kehancuran, kerusakan, kematian dan korban jiwa. Jadi ini adalah efek kinetik. Kinetik ya berasal dari Greek meaning, ya,
pressure flow and force gitu ya. Nah, efek kinetik ini penting ya teman-teman ya. Di masa yang lalu itu kira-kira tahun-tahun sampai 2010 kekuatan kinetik itu biasanya yang kita lihat adalah untuk kontrainsurgensi dan kontraterorisme. Kontraterorisme. Dengan kata lain, kontrainsurgensi dan kontraterorisme itu mendominasi lanskap penggunaan kekuatan militer. Dan yang kita tangkap begitu ya adalah bahwa penggunaan kekuatan militer untuk dua tujuan ini seringkali tidak proporsional, ya, menimbulkan citra buruk. Rekor ya negara-negara Barat, dalam hal ini negara-negara NATO, wabil khusus Amerika Serikat dan aliansinya, itu banyak menggunakan kekuatan kinetik untuk kontrainsurgensi dan kontraterorisme, padahal semestinya ini banyak dilakoni oleh polisi dan intelijen, gitu. Dan akibatnya banyak terjadi korban sipil yang tidak bersenjata. Nah, kemudian di dalam hal yang kedua ini connected ya, atau kalau kita bahasa Indonesia kan interkonektivitas. Itu adalah komponen dari perang yang akan terus ada ya di sampai kapanpun. Interkonektivitas sudah kita lihat saat ini dalam kemampuan C4 ISR, ya, Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, yang sangat esensial untuk kemampuan tempur kontemporer. Dan tadinya komponen C4 ISR ini untuk memfasilitasi interoperabilitas antar alutsista, antar matra, antar unit itu ya yang diterjunkan medan tempur. Bukan untuk merubah cara berperang. Tapi secara mengejutkan kita mengalami suatu lompatan teknologi yang membuat yang namanya semikonduktor ya, atau chip itu menjadi sangat murah, dan manusia bisa membuat chip ya, membuat semikonduktor microchip yang memuat jutaan bahkan miliaran transistor di dalamnya, sehingga memungkinkan kemampuan komputasi yang maju ya. Kemampuan komputasi sudah semakin maju sehingga bisa membantu militer tidak hanya untuk interoperabilitas antar matra, tetapi juga kemampuan penargetan yang presisi, bahkan kemampuan mengakuisisi target, kemampuan untuk menghantarkan hulu ledak secara presisi sampai ke targetnya, merekognisi target, dan yang belakangan mengambil keputusan dan mengeksekusi. Gitu. Oleh karena itu kemudian kemampuan C4 ISR ini tidak hanya memfasilitasi interoperabilitas, tapi merubah pola berperang. Yang sebenarnya terjadi itu adalah kemungkinan ya bahwa di angkatan bersenjata tertentu terjadi micromanagement of warfare, ya, micromanagement of war. Ya, ketika unit tempur itu sangat
komunikasinya sangat baik ya, dengan markas besarnya, sehingga apa yang dilihat oleh unit tempur itu selalu diupdate ke markas besar, dan markas besar akan mengambil keputusan. Itu tidak selalu baik sih sebenarnya. Tetapi ada operasi-operasi tertentu yang sangat sensitif, misalnya menangani aktor tertentu, teroris atau pemimpin pemberontak atau pemimpin kelompok musuh yang bersembunyi di antara civilians, begitu ya. Nah itu membutuhkan micromanagement. Gitu. Nah, tapi yang juga yang interkonektivitas ini merubah dalam hal kekuatan militer bisa dikerahkan. Kekuatan militer bisa dikerahkan tanpa uh, tanpa prajurit, ya, tanpa boots on the ground. Ya. Prajurit tidak harus dikerahkan untuk unit tempur, bisa tanpa prajurit. Kenapa? Karena ada komponen yang berikutnya, yaitu sintetik. Komponen sintetik ini kemampuan-kemampuan robotik, gitu ya, kemampuan robotik yang semakin lama semakin hadir dalam medan tempur. Kenapa? Tadi saya sudah sebutkan, tentara itu tidak perlu harus hadir. Kenapa? Kalau tentara hadir di dalam medan tempur, itu butuh proses politik ya teman-teman, terutama di negara-negara demokrasi ya. Parlemen harus menyetujui, ya kan? Ada proses politiknya. Belum lagi nanti kalau ada jatuh korban dari kitanya gitu ya, dari unit yang deploy begitu, harus ada pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Dan selain itu, yang kedua, alasan kedua mengapa prajurit itu bisa dikurangi kehadirannya di medan tempur adalah karena banyak operasi yang membutuhkan kehadiran surveillance observation dalam waktu yang lama, yang mungkin akan menghabiskan tenaga prajurit dan akhirnya tidak efektif di medan tempur. Ya, apalagi kalau harus mencari target, gitu ya, mencari target. Ini sangat spesifik ya, saya harus mencari target. Tapi ini sebenarnya cukup dekat loh dengan kehidupan kita sehari-hari loh teman-teman ya. Kalau kita sering melihat ya, kok beberapa kali melihatnya, kan serangan terorisme di Indonesia udah sangat menurun ya, udah sangat menurun. Tapi kadang-kadang masih ada yang jebol, gitu ya. Kadang-kadang masih ada yang melakukan serangan. Mengapa hal itu terjadi? Karena surveillance-nya gagal. Ya, surveillance-nya itu tidak efektif. Ya. Jadi ketika surveillance sedang tidak efektif, kelompok teror bisa melakukan persiapan dan eksekusi. Nah, ini yang kemudian bisa diatasi dengan robot, gitu, dengan sintetik. Bahkan pemerintah juga mulai menimbang-nimbang ya penggunaan drones, kapal selam drones atau kapal drones, ya, kapal robotik untuk mengawasi perbatasan, karena sulit sekali menjaga perbatasan laut yang di berbatasan dengan ZEE gitu, sudah sangat jauh dari perbatasan kita, itu sulit ya. Kemungkinan ya sulitnya kenapa? Karena kapal patroli itu akan membutuhkan bahan bakar, kemudian prajuritnya mungkin belum tentu bisa. Nah, kalau misalnya kita bisa membuat penjagaan perbatasan maritim kita itu dengan robotik, drone robotik, gitu ya, ada harapan kita bisa menjaga kehadiran dengan lebih konsisten, gitu ya. Ya, jadi itu 3 komponen yang akan ada terus, gitu ya. Kemudian saya kira ada beberapa hal tentang sektor-sektor penyumbang kecenderungan perang di masa yang akan datang. Saya kira
geopolitik adalah salah satu penyumbang perang di masa yang akan datang. Geopolitik itu adalah kajian tentang implikasi atau pengaruh dari suatu fitur geografis tertentu, ya, pengaruh dari posisi dan lokasi dari suatu kawasan, negara, sumber daya, topografi, iklim, ya, jarak dan ukuran serta bentuk negara, demografi, dan fitur-fitur fisik lainnya terhadap kebijakan luar negeri dan tindakan suatu negara, ya. Jadi itulah kira-kira geopolitik. Mengapa kok menimbulkan suatu, mengapa tren geopolitik ke depan bisa berpengaruh pada perang? Ya karena terjadi kevakuman kepemimpinan Amerika Serikat. Saya kira itu bisa menurunnya, ya, ke kepemimpinan Amerika Serikat, yang sebenarnya juga suatu fitur yang sudah lama terjadi, ya. Bisa jadi sebenarnya sejak Amerika Serikat kalah dalam perang Vietnam, ya, tahun 75, itu sebenarnya Amerika Serikat mulai mengalami kemunduran dalam kepemimpinan globalnya, ya. Nah, ini tapi di era kontemporer ini kevakuman tersebut mengakibatkan instabilitas bagi siapa? Bagi negara-negara yang punya ketergantungan tinggi terhadap aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia, ya. Jadi negara-negara yang punya ketergantungan tinggi sama keamanan Amerika, dalam hal keamanan dengan Amerika, akan mengalami instabilitas. Nah, kemudian terjadi pula kemunculan China sebagai negara adidaya, negara Asia, akan juga merespon hal itu, akan bereaksi dengan memilih antara mendukung atau bandwagon atau mengimbangi kebangkitan China. Amerika Serikat tentu tidak akan menerima kedikdayaan China di Asia Timur dan akan mengalami tekanan domestik yang tinggi untuk mengimbangi China. Kita mulai merasakan itu, bagaimana setiap konflik yang saat ini terjadi, Rusia Ukraina, Israel Palestina, menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Meskipun perpecahan itu masih sebatas posisi-posisi, ya, di medsos dan lain sebagainya, tapi mulai kita melihat potensi kerawanan, ya, dari konflik itu pada stabilitas politik kita. Tentu kawasan-kawasan yang masih mungkin menjadi tempat berseminya ekstremisme dan kekerasan, ya, ekstremisme berkekerasan, ya, violent extremism itu, ya, Timur Tengah dan Afrika Utara itu masih mungkin menjadi pusat kerawanan. Kemudian ada tren militer, ya, perang itu terjadi karena Amerika Serikat masih bisa mempertahankan status quo, sementara China dan Rusia akan mengupayakan anti akses area denial bagi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Tren militer yang terjadi saat ini, ya. Kalau kita lihat perimbangan kekuatan laut China dan Amerika Serikat, itu terlihat bagaimana China mengupayakan kekuatan frigat dan kapal-kapal yang berukuran medium, kecil, ya, termasuk missile boat, begitu, ya, misalnya. Jadi kapal-kapal yang ukurannya tidak terlalu besar, sementara Amerika Serikat mengupayakan kapal selam bertenaga nuklir di Asia, ya. Jadi Amerika Serikat berusaha untuk membangun suatu power projection di Asia Timur, sementara China mengupayakan anti akses area denial terhadap Amerika Serikat. Jadi itu yang terjadi. Apakah itu bisa mendorong pada terjadinya perang? Ya, kalau Amerika Serikat semakin memperkuat kehadiran aliansi, ya, mengeskalasi, gitu, ya, bisa terjadi.
Kemudian juga kita punya negara-negara dengan aspirasi revisionis tapi masih cukup lemah, Korea Utara dan Iran yang akan memanfaatkan teknologi cyber, kecerdasan buatan. Kemudian ada tren apalagi macam-macam ya, senjata nuklir, tren cyber. Saya kira saya akan cepat saja. Nuklir ini persoalannya adalah kita punya sudah muncul teknologi-teknologi yang mengakibatkan kegagalan deterrence dari senjata nuklir. Ya. Teknologi-teknologi yang mengakibatkan kegagalan deterrence senjata nuklir, termasuk anti ballistic missile, dan kemudian penggunaan kekuatan cyber yang bisa disrupsi sistem command and control dari senjata nuklir. Kemudian juga kemampuan kekuatan cyber untuk mendeteksi kehadiran senjata nuklir di negara lain. Ya. Kemampuan hacking di ruang siber itu bisa bermultiplikasi seiring dengan diintegrasikannya ruang cyber dengan artificial intelligence, ya, penggunaan kecerdasan buatan untuk ruang siber. Kemudian ada tren lain, ya, tren ekonomi, misalnya kecenderungan perang karena proteksionisme ekonomi. Ada ketakutan negara-negara tertentu akibat proteksionisme berpotensi terjadinya perang. Tapi kita juga melihat bagaimana perkembangan di China itu kedikdayaan ekonominya, ya, kekuatan ekonominya itu tidak selalu didukung oleh konsolidasi politik. Ya. Kita mulai melihat dinamika-dinamika di Cina yang kita tidak lihat sebelum-sebelumnya. Ya. Misalnya contoh yang paling populer itu ketika mantan presiden Hu Jintao itu digeret keluar oleh Xi Jinping, ya, bukan Xi Jinping tetapi petugas-petugas, ya, karena Hu Jintao tidak menyetujui Xi Jinping jadi presiden periode ketiga, ya, luar biasa. Saya lihat sendiri dan saya sedikit terharu karena Hu Jintao itu kelihatan di situ sudah sangat tua, tapi dia diusir dari rapat Partai Komunis. Ya karena dia tidak mau menyetujui Xi Jinping sebagai presiden periode ketiga. Saya kira ini satu pertanda bagaimana China tidak selalu clean gitu ya untuk melakukan konsolidasi politik. Dan kalau Anda cukup sering mengikuti perdebatan di Cina dan berkomunikasi gitu ya, misalnya China itu meskipun dijuluki atau kita selalu melabel itu negara otoriter dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya rivalitas antar aktornya sangat tajam, ya. Rivalitas antar aktor dalam negeri, ya, bersaing untuk memiliki dominasi. Kemudian tentu yang kita tidak bisa abaikan adalah tren lingkungan. Di sektor lingkungan juga muncul kecenderungan yang dapat mengarah perang di masa yang akan datang. Peningkatan suhu bumi dapat mempengaruhi kesehatan, mengurangi produktivitas ekonomi, dan bisa berkontribusi pada operasi militer di wilayah-wilayah tertentu dengan suhu tinggi, dan negara-negara yang memiliki ketegangan antar etnis atau antar kelompok sosial ekonomi yang tinggi bisa mengalami pelemahan produktivitas ekonomi, pelemahan pemerintah, memperburuk ketegangan antar etnis. Pemanasan suhu bumi juga bisa memperburuk akses kepada air bersih, khususnya di negara-negara yang selama ini sudah rawan instabilitas dan kekerasan negara. Biasanya yang namanya fenomena El Nino, peningkatan suhu bumi itu dibarengi dengan peningkatan konflik. Ya. Israel Palestina juga terjadinya ketika El Nino, gitu ya. Kemudian
apa namanya masih banyak hotspot konflik lain yang pada saat ini terjadi. Dan ini semakin berimbas pada Indonesia. Ya, kita rasakan sendiri bagaimana fluktuasi harga itu terjadi ketika perang terjadi. Ya. Baik, itu tentang kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di masa yang akan datang. Saya akan skip banyak hal. Saya kira ada beberapa kecenderungan lain yang berasal dari kemajuan teknologi, ya teman-teman. Ini tidak perlu terlalu diseriusi, ya melihatnya. Saya senang baca dan riset, dan salah satu yang saya riset itu penggunaan drones untuk eh, untuk oleh teroris, penggunaan drones oleh organisasi teroris. Kita melihat banyak sekali organisasi teroris di dunia yang sudah menggunakan pesawat nirawak, ya. Dan ini adalah suatu tren yang menarik bagi saya. Bagaimana non-state actors itu meleverage penggunaan kemajuan teknologi sebagai daya tawar, ya. Menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kekuatannya, untuk meningkatkan daya tawarnya. Ya, salah satu yang kemajuan teknologi mereka gunakan adalah drones. Kita tidak melihat ada organisasi teroris dari Indonesia di sini, ya. Dan salah satu pertanyaan yang tercetus mungkin mengapa suatu organisasi teroris memutuskan untuk menggunakan drones atau pesawat nirawak. Saya kira ada benefit tertentu, dan yang paling menjelaskan itu saya kira adalah satu akses kepada drones yang bisa dipersenjatai, bukan hanya drones yang harganya 5 jutaan atau 7 jutaan dia di Tokopedia gitu, ya, tapi yang bisa dimuati dengan senjata atau dengan peledak, tapi juga intensitas tinggi dari pertempuran yang harus mereka lakukan dalam menghadapi pemerintah atau kekuatan kontra teroris, ya. Dan biasanya kalau kita lihat organisasi-organisasi teroris ini, biasanya mereka ini posisinya ada di urban, ya, perkotaan, ya. Jadi apa yang membuat organisasi teroris memiliki kekuatan drones itu adalah high intensity urban warfare, ya, perang kota berintensitas tinggi. Jadi kalau posisi organisasi teroris ini ada di hutan, biasanya nggak pakai drone, gitu. Dan kalau pemerintahnya cenderung soft approach, gitu ya, soft approach dalam menghadapi mereka juga nggak pakai drone. Ini kemudian juga kita bisa melihat bagaimana pemberontakan, protes-protes, ya, yang dilakukan semasa Arab Spring 2011, kemudian di Hong Kong tahun 2014, itu sangat bergantung pada ruang siber. Ini ada beberapa bentuk ini alutsista yang menggabungkan teknologi robotik dan artificial intelligence, ya, yang disebut dengan loitering attack munitions. Alutsista ini tidak hanya nirawak tapi juga robotik, ya. Jadi ada suatu fitur yang namanya OODA, gitu ya, Observe, Orient, Decide, Act, ya. Observe, Orient, Decide, Act. Ya, alutsista ini punya Israel, ya. Ini Israel punya, ya, ini Rusia punya, ya. Mereka itu bisa melakukan observasi di suatu wilayah perimeter dengan radius tertentu, kemudian
di wilayah itu mereka akan mengobservasi di mana musuh ada, gitu ya. Di mana musuh ada. Musuh itu identitasnya sudah dituliskan dalam algoritma yang kemudian dimuati ke dalam artificial intelligence mereka. Kemudian mereka merekognisi musuhnya dan mengorientasikan dirinya ke musuh itu. Observe, orient, dan kemudian ketika sudah lock on target, bisa diputuskan apakah akan melakukan eksekusi atau tidak. Yang memutuskan ini masih manusia, ya, ini masih manusia. Dan apa namanya, baru lakukan eksekusi. Jadi kehadiran kendaraan nirawak ini bisa, ini udara, ini darat, tapi juga bisa laut ya, kapal selam ya, itu untuk melakukan observasi di perimeter tertentu dalam waktu yang lama ya, secara konsisten ya, tidak dibutuhkan tenaga manusia lagi ya. Dan kemungkinan kalau manusia yang mengawasi mungkin akan capek, akan perlu ke toilet, akan perlu makan, akan perlu sholat dan lain sebagainya. Karena mereka robot, mereka tidak akan mengenal capek dan akan tetap secara konsisten melakukan observasi. Ketika sudah terrekognisi musuhnya, akan melakukan penargetan. Jadi ini apa namanya, hal-hal yang saya kira perkembangan teknologi yang kita perlu lihat ke depan. Ini masih perkembangan teknologi. Apa? Saya akan masuk ke poin yang terakhir, saya kira apa, terkait dengan perang hibrida. Saya kira tidak lengkap ya pembahasan tentang masa depan perang kalau kita tidak membahas perang hibrida. Perang hibrida adalah bagian dari apa yang disebut dengan unrestricted warfare. Unrestricted warfare sebenarnya juga tidak terlalu asing bagi Indonesia yang mengenal doktrin perang semesta, ya, perang rakyat semesta, permesta atau perang rakyat semesta, yang pada intinya adalah mendayagunakan seluruh potensi kekuatan, baik itu ada di dalam rakyat atau maupun ada di dalam angkatan bersenjata untuk keunggulan menghadapi musuh. Nah, ini juga dengan hybrid warfare. Istilah hybrid warfare ini sering digunakan oleh akademisi Barat ya, untuk menjelaskan strategi koersi dari China dan Rusia, gitu ya. China di Laut Cina Selatan, strategi Rusia dalam aneksasi Crimea tahun 2014. Padahal sebenarnya penggunaan pertama dari penggunaan padahal sebenarnya Amerika Serikat dan aliansinya itu sangat sering menggunakan kekuatan perang hibrida. Ya. Misalnya Amerika Serikat dan koalisi NATO-nya menggunakan kekuatan angkatan udara dan special operations di Afghanistan. Ya. Teman-teman pasti sudah akrab sekali dengan film apa tuh namanya, film 12 Strong ya, judulnya 12 Strong. Nah, pasti udah nonton ya di Netflix. Atau apa namanya, 12 Strong itu kan memperlihatkan bagaimana kekuatan angkatan udara, ya kan, kekuatan angkatan udara dan pasukan khusus gitu. Itu diterjunkan di Afghanistan. Angkatan udara berupa strategic bomber yang standby melayang-layang di kawasan udara Afghanistan, pasukan khusus diterjunkan untuk menentukan target. Udah itu saja. Dengan kerjasama dengan local warlord, ya, dengan non-state actor. Ya, itu adalah perang hibrida. Ya, sekarang hal itu mungkin semakin berkurang dengan adanya pesawat-pesawat nirawak dengan kemampuan artificial intelligence. Kemudian juga di apa nih namanya, Kurdi itu ada yang namanya Peshmerga. Peshmerga itu adalah kekuatan yang diandalkan oleh Amerika Serikat untuk menghadapi ISIS, ya, karena dia Kurdi juga anti Turki gitu ya, sehingga sangat dilematis bagi Amerika Serikat maupun Turki gitu ya, yang dua-duanya memusuhi ISIS, tetapi kekuatan paling efektif di situ adalah
apa namanya kekuatan Peshmerga yang berkebangsaan Kurdi dan dicap oleh Turki sebagai organisasi teroris. Oleh karena itu mungkin setelah itulah Turki tidak lagi apa ya istilahnya sebel gitu ya sama Amerika Serikat, maka dia beli sistem persenjataan S-400 anti ballistic missile dari Rusia. Dan kemudian di Libya juga kita melihat bagaimana perang hibrida itu diterapkan. Ya. Tentu ada lagi film itu di kalau tentang Libya itu filmnya namanya 13 Hours ya. Pernah nonton nggak? Itu ada di Netflix juga ya. Ya tinggal dicari-cari aja lah film kalau Amerika Serikat tuh filmnya banyak lah untuk memperlihat bagaimana perang itu mereka lakukan. Nah, di sini apa yang menjadi definisi ya? Ragam penggunaan kombinasi teknik konvensional menggunakan tentara reguler, teknik non-konvensional menggunakan pemberontak, dan sipil bersenjata dan perang informasi. Memenuhi prediksi tentang perang generasi keempat dan gagasan trigger Rusia dan China. Jadi karena penggunaan inilah ya penggunaan perang hibrida oleh Amerika Serikat di lanskap tempur ini kemudian mendorong Rusia dan China untuk melakukan hal yang sama sebab mereka tidak mau menjadi korban perang hibridanya Amerika Serikat ya. Ini yang terutama dipikirkan oleh Jenderal Gerasimov dari Rusia yang kemudian menetapkan bahwa perang hibrida adalah doktrin tempur dari angkatan bersenjata Rusia itu yang mereka terapkan untuk aneksasi aneksasi Crimea tahun 2014 karena mereka melihat bagaimana pemberontakan di Ukraina Timur ya itu terjadi ya pemberontakan di Ukraina Timur dan kemudian juga revolusi Madian ya atau yang disebut juga revolusi oranye atau color revolutions gitu. Di tahun 2014 itu adalah bagi Rusia itu adalah ekspor revolusinya Amerika Serikat. Amerika Serikat mengekspor revolusi ke situ. Dan mereka mencegah itu ya dengan cara mengambil alih Crimea gitu, tahun 2014 menggunakan hybrid warfare berupa tentara-tentara yang tidak bisa diidentifikasi, tentara yang tidak bisa diidentifikasi atau little green men. Rusia juga menggelorakan pemberontakan kelompok-kelompok separatis di Ukraina Timur ya. Ya, sekarang sedang menarik ini ya pemilihan presiden di Amerika Serikat ya. Pencalonan presiden ada seorang calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republikan ya, namanya Vivek ya. Vivek siapa itu? Orang India berkebangsaan Amerika Serikat dan dia mengatakan bahwa bahwa Ukraina itu negara demokrasi itu adalah hoax ya. Ukraina bukan negara demokrasi karena tidak karena dia memberangus partai politik dan sebenarnya mengambil alih wilayah-wilayah di Ukraina Timur yang sebenarnya bukan milik Ukraina. Wah, jadi saya melihat bagaimana operasi ya, operasi misinformasi dan disinformasi Rusia itu sangat efektif sehingga menimbulkan suatu faksionalisasi politik yang luar biasa di Amerika Serikat. I guess the lesson is when you deal with an aggressor that has a mastery in information warfare, you have to be careful gitu ya. Kinetic force is not always reliable. Next, ini soal berkaitan dengan definisi ya. Pada intinya hybrid warfare adalah a blend of conventional unconventional tactics gitu ya. Penggunaan aktor-aktor irreguler ya, aktor-aktor irreguler dalam berperang.
berperang dengan cara yang tidak biasa tanpa struktur konvensional, ya struktur maksudnya hierarki, ya. Tidak juga mematuhi hukum perang. Definisi-definisi ini dilansir oleh Frank Hoffman. Frank Hoffman adalah seorang marinir dan juga pemikir di Universitas Pertahanan Amerika Serikat. Dia mengembangkan konsep metode perang multimodal atau metode hybrid, ya, dengan campuran teknik konvensional dan non konvensional untuk mencapai kepentingan nasional tanpa melampaui batas konflik bersenjata seperti pasal 5 dari konstitusi NATO. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah a blend of conventional and non-conventional tactics. Ini konvensional ini ya bisa regular forces, sementara unconventional ini terdiri dari milisia, gitu ya. Bisa juga teroris, separatis, bahkan criminals. Bisa. Ya, jadi organisasi kriminal transnasional itu bisa didaya gunakan untuk mempengaruhi, ya, psikologi dari negara yang ingin dipengaruhi. Ya. Kehadiran organisasi kejahatan transnasional itu bisa cukup efektif untuk melemahkan ketertiban sosial, ketertiban hukum di negara yang ditarget. Jadi itu, ya, apakah berarti pemerintah kemudian bekerja sama dengan criminal organization? Ya, tentu hal itu sulit kita buktikan, dan ini memang khas ini, saya kira teori-teori dari Universitas Pertahanan Amerika Serikat. Tentunya ada dimaksudkan untuk melihat bagaimana negara secara terpadu menggunakan aktor-aktor reguler maupun non reguler. Jadi hibriditas dalam perang hybrid, gitu, atau metode perang hybrid itu hibriditas dalam hal cara, dalam hal instrumen, dalam hal aktor yang digunakan. Kemudian juga hybrid warfare itu ditandai dengan pengaburan batas antara perang dan damai. Pengaburan batas antara perang dan damai. Hampir seluruh uh, 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 perilaku, ya, atau tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap negara lain itu dilakukan pada masa damai, bukan pada masa perang. Mengapa kok penting dilakukannya pada masa damai dan tidak pada masa perang? Artinya tidak menimbulkan perang. Gitu. Sebab ketika perang itu terjadi, maka semakin sempitlah pilihan-pilihan untuk hybrid warfare. Ya, semakin besar peranan konvensional atau irregular forces. Sebisa mungkin psikologi dari aktor, pengambilan keputusannya, kemauan perangnya, kepentingan politik aktor itu dibentuk dan dipengaruhi tanpa lewat perang, atau minimal sebelum perang itu harus terjadi. Sehingga ini negara yang ingin membangun pengaruh itu juga tidak terlihat sebagai negara agresor, gitu. Nah, kemudian saya kira saat ini perang hibrida itu masih ada perdebatan di dalamnya, apakah dia merupakan suatu taktik yang betul-betul baru, ya, apakah dia merupakan suatu di manakah kebaruan dari perang hibrida. Saya kira yang pertama kebaruannya itu
adalah, saya akan kembali ke sini. Kebaruannya itu ada pada apa namanya, orientasinya pada kendali terpusat negara. Jadi pada masa lalu penggunaan kekuatan irreguler oleh militer itu tidak terpusat di bawah kekuatan negara. Saat ini ya pemerintah memusatkan mobilisasi kekuatan reguler irregulernya di bawah kendalinya. Ya, kita melihat ya bagaimana fitur-fitur perang irreguler itu, terutama perang informasi itu dikuasai oleh negara. Ya, Russia Today gitu ya, misalnya itu adalah suatu bentuk perang hibrida juga. CGTN itu perang hibrida, tapi juga CNN juga perang hibrida. Jadi itu semua adalah kekuatan irreguler non konvensional yang dilakukan oleh diinikan oleh negara di mobilisasi negara. Kemudian kebaruan juga muncul dari semakin dikdayanya aktor non negara, semakin dikdayanya aktor non negara. Ya. Kelompok teroris memiliki daya jangkau yang semakin luas. Tidak hanya di dalam jaringannya, tidak hanya di antara simpatisannya, tetapi di luar itu. Kemudian mereka juga semakin menggunakan pendekatan-pendekatan yang inovatif, mengaplikasikan teknologi jaringannya ya untuk memiliki keunggulan dan tetap menjaga keberadaan. Nah, kelompok teroris yang semakin dikdaya ini semakin tidak berorientasi untuk melakukan serangan tetapi juga memiliki pengelolaan organisasi yang bagus gitu. Itu semakin bisa ya digunakan pula oleh pemerintah gitu kalau memang ada manfaatnya untuk menghadapi musuh. Kemudian actors attempt to win influence over the population. Nah, ini adalah suatu fitur baru dari perang hibrida. Pemerintah secara khusus berusaha mempengaruhi populasi, Jadi militer atau pemerintah memiliki tugas baru, yaitu mempengaruhi populasi. Saya beberapa kali ke Tiongkok dan saya melihat bagaimana Tiongkok itu memiliki lembaga-lembaga sipil non pemerintah, tetapi memiliki relasi yang sangat erat dengan pemerintah dan angkatan bersenjata. Mereka mengemban misi untuk menjalin persahabatan dan pengaruh dengan negara-negara yang ingin mereka pengaruhi, gitu. Ya, jadi dan itu semua dilakukan di masa damai. Jadi militer di era hybrid warfare itu memiliki tugas baru, yaitu mempengaruhi populasi, win over the population. Ini adalah tugas baru militer di masa perang hibrida. Jadi di slide berikutnya saya akan menekankan ini lagi, military aspect of hybrid coercion invariably involve combined blended political action. Jadi militer bertugas untuk mengemban misi disinformasi, dismissals or denial of support for illegal proxies. Ya, jadi memutus rantai pasokan, rantai support dari suatu negara terhadap irregular proxies, memutus rantai support Iran terhadap Hezbollah dan Hamas. Itu salah satu misi militer di perang hibrid. Or psychological pressures, tekanan psikologis. Ini semua di masa damai. Di masa damai. Bukan di masa perang. Tentu damai dan perang itu blur sekarang. Karena secara khusus eksplisit
kita mengetahui bahwa masa perang itu terjadi kapan? Ya, ketika perang itu declare atau ketika kekuatan konvensional reguler itu sudah masuk ke perbatasan musuh. Baru kita tahu, oh, perang regulernya sudah terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita nggak tahu perang itu mulainya kapan. Dan itu salah satu masalah yang terjadi dalam era perang hybrid. Bagaimana melakukan kontra? Ini biasanya merupakan tugas dari militer barat, angkatan bersenjata barat pada saat ini sangat menggencarkan literatur tentang bagaimana melakukan kontra terhadap hybrid warfare. Kekuatan-kekuatan angkatan bersenjata barat membangun suatu kemampuan rapid reaction dan fast deployment, ya, dengan cepat bisa menghadirkan angkatan bersenjata maupun sumber daya persenjataan ke titik-titik tertentu yang eh, apa namanya yang bisa menjadi hotspot baru gitu ya. Kemudian mereka juga mendayagunakan eh, sumber daya non militer, yaitu eh, sanksi, diplomatic condemnation, ya, isolation, strategic positioning. Ini sangat mereka gunakan di di G20 yang di Indonesia waktu itu, ya, tahun 2022 ya, 2021 atau 2022 itu kita merasakan betul, ya, bagaimana G20 itu sulit menghasilkan sesuatu yang signifikan, gitu ya, sulit menghasilkan sesuatu yang signifikan. Kalau saya ditanya apa itu hasilnya G20, paling keberhasilan utama dari G20 itu adalah berhasil secara seremonial menyelenggarakan mata acara di G20. Udah itu aja. Hasilnya apa? Nggak ada yang penting. Kenapa? Karena G20 yang hakikatnya adalah organisasi multilateral di bidang ekonomi dipaksa untuk melakukan diplomatic condemnation terhadap Rusia dalam invasi Rusia terhadap Ukraina. Ini tentu adalah suatu bentuk hybrid warfare. Bagaimana Amerika Serikat melakukan strategic positioning alongside allies, memperkuat posisi strategis di antara aliansi-aliansinya, mulai dari Finlandia sampai Saudi Arabia, dan memaksa negara-negara non-aliansi untuk menentukan pilihan, are you with us or against us? Maka mereka melakukan weaponization terhadap seluruh apapun yang bisa mereka weaponize, termasuk organisasi multilateral. Kemudian, both states and irregular forces employ any variety of weapon tactic to minimize detection and retaliation. Minimizing detection and retaliation. Bagaimana caranya? Irregular forces, kalau ada agresi, itu yang melakukan adalah kelompok-kelompok irregular, baik itu teroris, baik itu criminals, cyber hackers, dan lain sebagainya. Tidak ada negara di situ, ya. Dan digitalisasi, ya. Digitalisasi artinya agresi itu dilakukan dengan instrumen digital, dengan instrumen cyber. Pelakunya non-state actor, walaupun punya afiliasi yang rahasia dengan state. Apa nih? Ya. Military role may be enabling, a deterrent, a facilitator of local actors, deception, ya, tipu muslihat, rapid reaction force. Ya. Ini di masa damai. Ini masih di masa damai ya teman-teman. Ini masih masa damai. Belum perang resmi. Military role itu adalah enabling, enabler terhadap local forces, tapi juga bisa deterrent of local forces. Dan rapid reaction force. Ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana Clausewitz dictum, war is continuation of politics with admission. Ini artinya adalah bahwa ini yang penting ya. In fact, all war, not just hybrid war, is never so clearly demarcated. Perang dan damai, demarkasi sebenarnya tidak pernah jelas-jelas. Nah,
di masa perang, when the fighting has broken out, make use of political information ways and means or unconventional methods to augment military power. Jadi di masa perang, militer berperan juga dalam apa namanya, make use of political information ways to augment military power. Jadi apa namanya, mempengaruhi apa namanya, memaksa musuh untuk memilih mana yang mereka prioritaskan. Gitu ya. Ini sangat terlihat dalam gerakan China di Laut China Selatan, Laut Tiongkok Selatan, bagaimana mereka masuk ke dalam ZEE suatu negara, kemudian diam di situ. Masuk ke ZEE suatu negara dan diam di situ. Dan yang melakukan adalah Coast Guard. Jadi apakah kapal asing bisa berada di dalam ZEE? Bisa, tapi tidak melakukan apapun. Tidak boleh melakukan, tidak boleh mengambil sumber daya ekonomi. Tapi kalau diam saja boleh. Ya, sehingga mereka China itu mencoba-coba sejauh mana Indonesia itu tidak bisa ditawar-tawar dalam hal territorial integrity. Mereka coba-coba masuk ke ZEE kita, ngetes seberapa gigih resilience kita untuk mengusir mereka. Kalau mereka gigih mengusir, ya mereka nanti tidak akan coba lagi. Tapi kalau misalnya ada bolong-bolong, ya mereka akan masuk ke bolong yang itu dan mereka akan stay di situ. Sehingga China berusaha memaksa kita. Which do you prioritize? Your territorial integrity or your economic cooperation with us? Ya, with us as enabler of your economic development. Mana yang kau mau prioritas? Jadi kita tidak boleh memilih. Kita sebagai target tidak boleh memilih. Kita harus prioritaskan dua-duanya. Ya, penegakan hukum di ZEE tidak bisa ditawar-tawar. Kerjasama ekonomi kalau memang tepat fungsinya, ya tidak bisa, ya harus kita kejar juga, gitu ya. Ya. Itu yang sebenarnya kadang kita tidak konsisten, gitu ya. Nah, ketidakkonsistenan itulah yang dicari, inkonsistensi itu yang dicari oleh musuh. Inkonsistensinya di mana? Nah, itu yang nanti akan dimanfaatkan. Jadi jangan tunduk dan memilih salah satu, harus kita tuangkan. The aim of military strategy is to create dilemma for the enemy, make him choose which objective he will defend. Ini yang tadi saya katakan. To conduct hybrid warfare, the fighting has broken out. Nah, ini jadi di masa yang akan datang, perang merupakan suatu kontestasi untuk mengeksploitasi informasi, mengendalikan informasi melalui domain cyber menjadi suatu prasyarat ya untuk mencapai suatu keunggulan di dalam perang modern, mengendalikan informasi di domain cyber. Ini akan kita pelajari selanjutnya ya. Perang akan ditentukan oleh pihak yang lebih mampu untuk mengumpulkan, mentransmisikan, menganalisis, dan mengeksploitasi informasi. Sebelum perang itu dimulai, perang informasi sudah dimulai. Ya. Jadi informationized warfare ini kemudian blur the line, mengaburkan demarkasi antara masa damai dan masa perang. Negara dengan konsep operasi informasi dan domain informasi ini kemudian akan melakukan investasi besar di domain cyber, di domain
psychological warfare, intelligence, kemampuan elektromagnetik termasuk instrumen-instrumen nirAWA dan artificial intelligence dan perang di jejaring digital. Tentu semua instrumen ini tidak bisa dengan sendirinya menaklukkan negara. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa di masa yang akan datang kinetik itu akan betul-betul hilang. Tentu karena tadi sudah saya dikatakan di awal saya sudah katakan bahwa kinetik itu ada. Tapi itu akan semakin bersanding dengan perang informasi. Saya kira itu we'll stop there. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan silakan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Ini kan sudah saya recording. Nanti saya akan bikin link untuk kalian bisa pelajari lagi. Oke. Saya kira itu saya cukupkan untuk sementara. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau boleh nanya juga di WA juga boleh. Karena ini kita nggak perlu break maghrib lagi kan gitu ya. Oke, itu ya kali ya. Saya kira saya cukupkan. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Selamat sore, Mas. Sore, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Sore, Mas.